Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 11 bahasa maupun agama. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab pertama tentang sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih dalam, mengingat karena yang kelas bahasa belum mempelajari Umayyah, maka kita akan review sejenak tentang dinasti Bani Umayyah. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya, di masa terakhir di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali, itu nanti ketika beliau sudah diturunkan, terjadi nanti banyak konflik dan akhirnya berdirilah dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian didirikan di pusat pemerintahnya berada di Damaskus. Damaskus sekarang ada di wilayah Syria atau Syam dulu. Kemudian berkembang pesat sampai sekitar 92 tahun, bahkan sampai ke negara atau negeri Spanyol. Kemudian setelah 92 tahun berkuasa, itu nanti muncul khalifah yang hebat yang mencapai pusat kejayaannya dinasti Umayyah berada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, khalifah terakhir adalah Khalifah Marwan bin Muhammad, yang mana nanti ketika kematiannya khalifah ini, maka jatuhlah dinasti Bani Abbasiyah. Oke, sebelumnya sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Sekarang pertanyaan pertama, siapakah Bani Abbasiyah? Abbasiyah ini adalah nama yang dinisbatkan atau disematkan kepada keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu adalah paman dari Rasulullah. Selisihnya hanya 2 tahun. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini nanti memiliki anak Abdullah sampai ke bawah, sampai nanti ada anaknya atau cucunya bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, Muhammad bin Ali inilah yang nanti yang menjadi tokoh utama kenapa kok bisa berdirilah dinasti Bani Abbasiyah. Perlu diingat, pada zaman Umayyah, di situ ada lawan politik. Umayyah yang mana suatu bani yang besar sana, suatu dinasti dari Bani Umayyah, itu memiliki musuh politik. Pertama adalah Syiah. Syiah ini adalah pengikutnya Ali. Basisnya itu berada di wilayah Persia. Selanjutnya kedua adalah Alawiyin. Alawiyin adalah keluarga besar dari Ali. Nah, ada juga Bani Hashim. Bani Hashim secara utuh itu termasuk juga dalam golongan termasuk dari keluarga besar Sayyidina Ali. Nah, mengapa ada kekuasaan baru? Pertama, ada penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali atau Alawiyin dan juga Bani Hashim oleh pemerintahan dari Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ada juga faktor merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab. Bangsa Arab atau istilahnya A'jam, non-Arab A'jam, ini di nomor 2-kan. Padahal dalam Islam tidak ada perbedaan antara Arab maupun non-Arab. Sedangkan coraknya kepemimpinan dinasti Bani Umayyah ini lebih mengedepankan orang-orang Arab khususnya dalam pemerintahan. Maka di sana terjadi kecemburuan secara sosial. Mengapa orang-orang non-Arab ini di nomor 2-kan? Padahal ketika itu Islam sudah sampai ke wilayah Afrika, bahkan juga sampai masuk ke wilayah Eropa, Spanyol itu kan. Jadi orang-orang Arab diutamakan sehingga orang non-Arab seakan-akan di bawah orang Arab. Kemudian juga terjadi pelanggaran terhadap ajaran Islam dan HAM secara umum. Kemudian bagaimanakah berdirinya? Perlu diingat, ada gerakan rahasia yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini nanti memiliki gerakan rahasianya berhasil diketahui, ditumbaskan, sehingga nanti ketika sudah meninggal diteruskan oleh sang anak bernama Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad juga ketahuan. Jadi perlawanan terhadap Umayyah sudah dimulai dari Muhammad bin Ali, dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Sang Ibrahim bin Muhammad ini ketika berhasil ditangkap juga dan dibunuh ketika itu, maka perlawanan dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu adalah Abu Abbas dan juga Abu Ja'far. Nah, Abu Abbas sama Abu Ja'far inilah nanti yang menjadi perintis utama dari dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ketika itu kepemimpinan khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad itu masuk fase terakhir atau fase lemah dari dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian gerakan rahasia ini, dua tokoh Abu Abbas dan juga Abu Ja'far berkoalisi dengan golongan Syiah yang menjadi lawan politik dari Umayyah, yaitu adalah Abu Muslim Al-Khurasani sebagai tokoh utama orang-orang Persia atau orang Syiah. Jadi 3 pentolan utama yaitu adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, gerakan rahasia ini mulai terang-terangan sepeninggal Ibrahim bin Muhammad,
Ya, Abu Abbas ini melanjutkan kepemimpinan mereka bertiga ini sehingga nanti terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, akhir dari sebuah perlawanan. Selama memimpin 5 tahun, Marwan bin Muhammad terjadi banyak pemberontakan dan akhirnya pemberontakan terbesar tidak ditelakkan, berhasil tumbang oleh pasukan dari Abdullah bin Ali. Karena Abdullah bin Ali inilah paman dari Abu Abbas atau saudara dari saudara dari Muhammad bin Ali. Abdullah bin Ali sebagai panglimanya nanti memimpin pasukan Bani Abbas yang bersekongkol dengan Persia. Muslim berhasil melawan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Al-Zab dan nanti dikejar sampai ke wilayah Fustat Mesir dan terbunuhlah di sana. Di Mesir inilah ketika terbunuhnya terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka ketika terbunuhnya Marwan bin Muhammad, secara ini runtuhlah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ketika sudah terbunuh, maka tahun ini 132 Hijriah atau 750 Masehi, maka Abu Abbas As-Saffah diangkat dan juga mendeklarasikan sebagai khalifah baru, itu adalah pemerintahan baru sebagai dinasti Bani Abbasiyah dan pusatnya ketika itu masih di Kufah. Kalau misalkan yang Umayyah kemarin di Damaskus, di Syam, kalau sekarang ini di Kufah, lebih dekat ke wilayah Persia. Nah, maka ada 4 tokoh utama dalam yang penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, As-Saffah sendiri ini adalah nama atau gelar yang disematkan kepada Abu Abbas, nama asli Abdullah. Abu Abbas As-Saffah artinya adalah penumpah darah. Nah, memang terkesan negatif atau kejam, tetapi dia sendirilah yang menyematkan nama tersebut karena berhasil menaklukkan dinasti Bani Umayyah. Dia sebagai pendiri dan khalifah pertama berkuasa selama 4 tahun 9 bulan dan pusat pemerintahnya ketika itu masih di Kufah. Nah, walaupun dia orang Bani dari keturunan Arab atau Bani Abbas dari Bani Hashim dan dapat dukungan dari orang Syiah yang mana mayoritas Persia, tapi dia disetujui oleh orang-orang Persia dan orang Syiah sebagai khalifah, khususnya dari pemimpinan dari Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, tokoh kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur, saudara kandung dari Abu Abbas As-Saffah. Dia adalah penerus khalifah Abu Abbas. Nanti pada ketika wafatnya Abu Abbas, dia menjadi pengganti. Kemudian dia memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke wilayah baru bernama Baghdad, sekarang ada di Irak. Itu benar-benar baru, sehingga nanti berdirilah suatu peradaban besar di Baghdad. Selanjutnya, dia juga dikenal sebagai peletak dasar sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Maka tak heran dia lebih dikenal sebagai perintis atau pendiri sebenarnya dari Daulah atau dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ketiga, tokoh Persia bernama Abu Muslim Al-Khurasani, lahir di Khurasan dari Asia Tengah. Dia tokoh Persia, haluannya Syiah. Dia adalah strategi perang dalam melawan pemerintah Bani Umayyah dan memiliki banyak pasukan sehingga pasukan yang kuat bisa membantu dari keturunan Bani Abbas dalam menaklukkan atau mengalahkan pemerintahan Bani Umayyah. Tokoh terakhir adalah Abdullah bin Ali. Dia adalah paman dari Abu Abbas As-Saffah. Sebelumnya adalah gubernur Syria dan Palestina. Dia yang memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Bani Umayyah dan berhasil membunuhnya. Itu sekilas tentang 4 tokoh terpenting dan juga proses berdirinya. Jadi dinasti Bani Abbas itu berdirinya ditandai dengan wafatnya khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad di Fustat Mesir, dan juga diangkatnya khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah, yaitu adalah Abu Abbas As-Saffah di Kufah. Mungkin sekian video pertama yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.